Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Ayo hari ini kita mulai bersiap untuk belajar. Sebelum belajar jangan lupa diawali dengan murojaah dan sholat duha. Oke, hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 1, menyikapi perkembangan teknologi pembelajaran 3 dan 4. Disiapkan alat tulisnya dan buku paketnya. Mari kita buka buku paketnya halaman 20. Sebelum pembelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 3, ayo membaca. Bacalah dan perhatikan teks yang ada di buku siswa halaman 20 sampai dengan 21. Selanjutnya kerjakan diskusi berikut ini. Nah, kita baca dulu halaman 20. Mari kita baca bersama-sama. Membaca dan mengidentifikasi isi teks. Melanie bersama pamannya pernah ke produsen permen susu. Selama kunjungan, paman banyak memberikan penjelasan. Proses pembuatannya ternyata sangat rumit. Semuanya menggunakan mesin robot. Itu supaya permen susu yang dihasilkan selalu higienis. Selain itu, proses demikian akan menghemat waktu dan menghasilkan produksi yang lebih banyak. Ternyata proses yang paling penting setelah produksi adalah pengemasan. Setelah melalui proses pemanasan, susu cair disimpan dalam kardus. Bagian dalamnya dilapisi kertas aluminium dan dibuat kedap udara. Pengemasan yang menarik ternyata juga sangat penting dalam pemasaran. Bentuk kemasan dibuat menarik agar pembeli menyukainya. Walaupun hasil pangan yang baik, mutunya dan bergizi, namun ada yang kurang disukai konsumen. Hal ini disebabkan kemasannya yang tidak menarik. Oleh sebab itu, hasil olahan pangan biasanya dikemas semenarik mungkin. Nah, setelah itu tugasnya adalah ayo berdiskusi. Carilah arti kata-kata yang digarisbawahi pada teks halaman 20 sampai 21. Bagaimana makna dari kata-kata tersebut? Nah, kita yang ada pada garis bawahnya tadi ada apa saja? Yang pertama produsen. Apa arti dari produsen? Produsen yaitu penghasil barang. Kata yang bergaris bawah lagi ada proses, yaitu runtutan peristiwa. Selanjutnya higienis, yaitu bersih atau bebas penyakit. Ada lagi mesin robot, alat yang dikendalikan oleh mesin. Produksi, yaitu pembuatan. Kedap udara, yaitu tidak dapat dimasuki udara. Kemasan, yaitu bungkus barang. Yang terakhir bergizi, yaitu mengandung gizi. Ayo menyanyi, nyanyikan lagu berikut sesuai irama dan nada yang tepat. Nah, di sini ada lagu tentang Pamanku Datang. Kalian bisa menyimaknya dengan melihat di YouTube ya. Pada lagu di atas, nadanya ditulis dalam bentuk simbol. Dalam lagu, simbol nada disebut notasi. Penulisan lagu di atas menggunakan notasi angka. Notasi angka adalah notasi yang ditulis menggunakan simbol angka-angka. Notasi angka terdiri atas angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Notasi angka memiliki tanda diam yang ditulis dengan simbol 0. Lagu Kasih Ibu misalnya menggunakan notasi angka dengan berbagai ketukan. Ada yang menggunakan 1, 2 maupun 3 ketukan. Contohnya 3, 2, nada 3 dan 2 dinyanyikan atau dibunyikan 1 ketuk. 6.3. Nada 6 dan 3 dinyanyikan atau dibunyikan 2 ketuk. 5. Berarti nada 5 dinyanyikan atau dibunyikan 3 ketuk. Perhatikan kembali syair lagu Paman Datang. Bagaimana perasaanmu setelah menyanyikan lagu tersebut? Lagu Paman Datang mudah untuk dinyanyikan, bukan? Perhatikan kembali not angka pada lagu Paman Datang. Tunjukkan baris lagu yang memiliki pola yang sama. Tunjukkan pula bagian lagu yang memiliki pola yang berbeda. Nah, jadi lagu Pamanku Datang ini menggunakan notasi angka. Notasi angka itu dilambangkan dengan angka, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan kalau nada itu diam, berarti menggunakan notasi angka 0. 0 itu notasi diam. Contohnya tadi 3, 2. Berarti nada 3 dan 2 itu dinyanyikan satu ketukan. Kalau tidak ada titiknya berarti itu satu ketukan.
Kalau ada 2 titik berarti 2 ketuk, 3 titik berarti 3 ketukan. Ayo mengamati. Banyak benda berbentuk persegi panjang. Di buku kalian ada pada halaman 24 ya. Banyak benda berbentuk persegi panjang. Bangun persegi panjang memiliki sisi panjang dan sisi pendek. Sisi yang panjang disebut panjang atau disingkat dengan P, dan sisi yang pendek disebut lebar atau disingkat dengan L. Luas bangun datar dapat dipahami sebagai daerah atau bidang yang ditempati oleh suatu bangun datar. Perhatikan bangun datar pada kertas berpetak berikut. Nah, ini contohnya yang pertama ya. Pada kota itu luas daerah A adalah 8 satuan. Sedangkan yang B, luas daerah B adalah 6 satuan. Yang dihitung adalah apa tadi? Luas persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Pada gambar B itu ada 6 satuan. Seperti pada gambar itu sudah jelas, ada angkanya 1 sampai dengan 6 ya. Yang C, nah, luas daerah C adalah 14 satuan. Jika diurutkan dari yang paling kecil adalah B, A, dan C. Selanjutnya, ayo berlatih. Nah, tugas kalian hari ini ya, pada halaman 26. Urutkan luas daerah yang diarsir pada bangun datar berikut mulai dari yang paling kecil. Jadi kalian hitung dulu, setelah dihitung, kalian urutkan dari yang paling kecil. Kira-kira yang paling kecil nomor berapa dulu? Jadi kalian hitung dari gambar 1 sampai dengan gambar 10. Pembelajaran 4 dibuka halaman 28. Ayo membaca. Bacalah teks bacaan tentang keberagaman Indonesia yang ada di buku siswa halaman 28 sampai dengan 30. Kita baca bersama-sama. Indonesia adalah negara kepulauan. Di setiap pulau tinggal beragam suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Di Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, dan Madura. Di Kalimantan terdapat suku Dayak, Banjar, dan Melayu. Di Sumatera tinggal suku Aceh, Batak, dan Melayu. Di Nusa Tenggara terdapat suku Sasak, Flores, dan Timor. Setiap suku bangsa memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda, seperti bahasa, pakaian adat, makanan khas, dan kebiasaan. Meskipun berbeda, kita disatukan sebagai satu bangsa Indonesia. Karena itu kita harus rukun. Makanan khas dari setiap provinsi di Indonesia sangat beragam. Perhatikan contoh makanan khas dari setiap provinsi di Indonesia. Yang pertama ada Nangro Aceh Darussalam. Makanan khasnya mie Aceh. Sumatera Utara Bika Ambon. Sumatera Barat rendang. Jambi gulai ikan patin. Bengkulu pendap. Riau gulai belacan. Kepulauan Riau otak-otak, Sumatera Selatan pempek, Bangka Belitung mie Bangka, Lampung seruit, Banten sate bandeng, Jakarta kerak telur, Jawa Barat serabi, Jawa Tengah lumpia. Selanjutnya Yogyakarta nasi gudeg, Jawa Timur ada rujak cingur, Bali ada ayam betutu, Nusa Tenggara Barat ayam taliwang, Nusa Tenggara Timur catemak jagung, Kalimantan Barat bubur pedas sambas, Kalimantan Selatan soto Banjar, Kalimantan Tengah juhu singgah, Kalimantan Timur ayam cincane, Kalimantan Utara kepiting soka, Sulawesi Barat kue cucur, Sulawesi Selatan sup konro, Sulawesi Tengah sup ikan jantung pisang, Sulawesi Tenggara lapa-lapa, Sulawesi Utara tinutuan, Gorontalo binte biluhuta, Maluku ikan asar, Maluku Utara gohu ikan, Papua Barat ikan badar manokwari, Papua bubur sagu. Nah, gitu kalian sudah mengetahui ya, menambah wawasan tentang makanan khas dari berbagai daerah ya. Selanjutnya, ayo mencoba. Sekarang sebutkan beberapa makanan khas dari daerahmu. Nah, ini nama makanan khas dan bahan dasarnya ya. Misalkan ada rendang, bahan dasarnya apa? Daging sapi. Silakan ditulis di buku paket masing-masing ya. Ada Bika Ambon, bahan dasarnya gula, santan, dan telur. Kerak telur, bahan dasarnya beras ketan putih, telur, dan ebi. Yang keempat ada bubur Manado, campuran beberapa sayuran. Papeda, jadi tepung sagu. Ayo menambah wawasan. Untuk menambah wawasan, bacalah teks tentang tape singkong yang ada di buku siswa halaman 32 sampai 33. Mari kita baca bersama lagi. Membaca teks tentang tape singkong. Apakah di antara kalian ada yang menyukai tape singkong?
tape di masyarakat Indonesia ada beberapa macam, diantaranya ada tape singkong, tape ketan. Biasanya tape ketan itu ada hitam, putih, atau warna-warni. Tape merupakan makanan tradisional yang tetap disukai sampai zaman terkini sekalipun karena memang enak, manis, dan bagus untuk kesehatan. Berikut kami sajikan cara membuat tape yang cukup sederhana dan bisa dilakukan oleh di rumah. Proses pembuatan tape ketan dan singkong adalah sama, yang membedakan adalah bahannya saja, yaitu singkong atau ketan. Caranya yang pertama, siapkan singkong beberapa butir, kupas kulitnya, cuci bersih, dibiarkan utuh atau dipotong-potong sesuai selera. Selanjutnya, rebus singkong tersebut hingga matang. Terus lanjutkan, tiriskan dan dinginkan. Siapkan ragi tape beberapa butir, disesuaikan bahan singkong, tumbuk sampai halus seperti tepung. Taburkan atau lumuri singkong yang sudah dingin itu dengan bubuk ragi tape secara merata di seluruh sisinya. Siapkan nampan atau wadah toples yang bisa ditutup rapat. Kemudian ram selama kurang lebih 3 hari lamanya untuk proses fermentasi. Tape singkong siap dihidangkan sesuai selera. Bisa dibuat campuran es, dibuat jus, atau digoreng juga sangat enak. Jadi tape itu termasuk bahan makanan yang melalui pengawetan. Selanjutnya, amati gambar-gambar di bawah ini. Ada halaman 34 ya. Tandai bahan pangan yang dihasilkan oleh teknologi pangan dengan cara pengawetan. Seperti tadi tape itu termasuk bahan pangan yang melalui cara pengawetan. Yang pertama itu ada rendang. Rendang itu termasuk pengawetan apa tidak? Kalau iya kalian centang, asinan. Terus ada ikan asap, telur asin iya ya, termasuk pengawetan. Ikan asap tadi juga pengawetan, dari ikan diasapi itu berarti pengawetan. Asinan juga. Pudak, kalau pudak kayaknya enggak ya. Terus ada lagi manisan buah, itu juga diawetkan. Terasi diawetkan, wajik juga diawetkan, dendeng sapi juga diawetkan. Ayo mengamati. Pada pembelajaran renang sebelumnya, kalian sudah belajar teknik mengapung. Gerakan mengapung juga bisa dilakukan dengan sedikit gerakan kaki. Gerakannya sama dengan mengapung biasa, perbedaannya ada pada gerakan kaki. Gerakan kaki dilakukan perlahan seperti kaki katak. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. A. Berdirilah di kolam. B. Rentangkan kedua lengan ke samping. C. Tarik napas yang dalam. D. Kemudian rebahkan badanmu secara perlahan ke depan. E. Rebahkan tubuhmu setenang mungkin. F. Angkat kedua kaki ke atas, tahan napas selama mungkin. G. Biarkan badanmu mengambang. Setelah mengambang, gerakan kaki ke samping. Nah, ini contohnya ya. Tugas, ayo berlatih halaman 26 tadi ya, mengurutkan bangun datar berdasarkan luas. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Sekian dari Ustazah, mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.